Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Humaida, saya yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya dengan Ibu Syafa, Ibu Nadine. Dan Bapaknya? Bapak Doni. Baik Ibu Nadine dan Bapak Doni, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, saya sebelumnya sudah menikah sekitar 6 bulan, namun kemarin itu sempat menunda kehamilan gitu. Jadi sekarang mungkin kita berpikir untuk sudah waktunya gitu memiliki omongan. Jadi saya ingin mempersiapkan kehamilan. Oh, ingin mempersiapkan kehamilan ya, baik. Karena di sini Bapak dan Ibu adalah berkunjungan yang pertama, mohon bantu untuk pengisian datanya terlebih dahulu ya. Sebelumnya nama lengkap Ibu Nadine siapa? Nadine Nela Putri. Untuk bapaknya? Doni Asmaran Putra. Baik, untuk usianya Ibu Nadine berapa ya? Saya 25. 25. Untuk bapaknya? 33. Untuk Ibu Nadine dan Bapak Doni sendiri, apakah mempunyai riwayat penyakit tertentu? Tidak sih. Saya juga nggak ada. Baik, apakah saat ini sedang menderita suatu penyakit? Tidak. Enggak. Tidak. Baik, sebelumnya untuk Ibu Nadine, siklus menstruasinya bagaimana ya? Apakah lancar? Enggak sih, kemarin sempat 2 bulan nggak haid, terus haid lagi tapi dengan dismenor gitu. Oh baik, seperti itu ya. Lalu biasanya kalau menstruasi itu berapa lama? Lumayan lama sih, sekitar seminggu 6 hari atau 6 Oh, hari 7 hari. 6 hari gitu ya. Untuk haid terakhirnya kapan? Haid terakhirnya baru minggu lalu. Oh, baru minggu lalu. Berarti pas yang nggak haid 2 bulan itu udah sebulan Sudah sebelumnya. sebulan. Oh baik. Pas haid itu warnanya bagaimana? Warna, Normal sih, tekstur? normal. Normal lah. Terus juga berbau tidak? Enggak. Oh tidak ada ya. Palingan mungkin itu akibat psikis ibu aja karena kecapean. Mungkin. Nah, iya. Nah, lalu di sini ibu ingin mempersiapkan kehamilan ya. Nah, yang utamanya itu dalam mempersiapkan kehamilan ini kita harus ke persiapan gizi terlebih dahulu. Kenapa gizi paling penting? Karena sebelum nantinya kita harus mentransfer nutrisi ke janin, ibu harus mempersiapkan dulu biar nanti pas kalau misalkan ibunya dalam kondisi kekurangan nutrisi, gimana ibu mau ngasih ke janinnya kan? Nah, di sini ada isi piringku yang dimana untuk lauk pauknya sendiri harus 1/4, terus untuk karbohidrat juga 1/4, dan untuk sayur dan buahnya harus setengah porsi. Jadi jangan terlalu banyak lauknya, jangan terlalu banyak sayurnya, jadi harus pas. Nah, biasanya ibu sehari-hari kalau makan bagaimana? Saya nggak suka sayur sama buah sih. Oh, nggak suka sayur sama buah ya. Nah, kalau nggak suka sayur sama buah kayak gitu mungkin bisa dimodifikasi. Jadi kayak misalkan dibikin salad atau dibikin smoothies atau bikin di ragam makanan aja. Apalagi kan sekarang udah banyak kayak keripik-keripik sayuran. Nah, mungkin bisa dibikin keripik sayuran atau nugget tapi yang terbuat dari sayuran. Karena sayuran itu sangat penting untuk memenuhi nutrisi kayak gitu. Terus ibu juga harus hindari konsumsi kayak daging mentah atau kayak sashimi itu kan kurang baik ya, karena kan terkadang masih banyak bakteri-bakterinya. Terus juga kayak sayur-sayuran mentah, terus juga tadi yang saya bilang proteinnya tuh harus seimbang kayak gitu. Nah, terus selain ini tuh kita juga kita harus persiapan imunisasi juga. Nah, sebelumnya ibu imunisasinya apakah sudah lengkap? Sempat kemarin sudah sih, sebelum nikah sudah sekitar dua kali. Oh, sudah 2 kali ya. Nah iya, berarti nanti yang ketiganya ini kan 6 bulan setelah nikah. Nah ini pas nih kan ibu udah 6 bulan yang lalu kan nikah. Nah mungkin nanti dekat-dekat ini ibu bisa buat imunisasi yang ketiga. Nah, manfaatnya itu kan untuk melindungi diri dari infeksi ataupun penyakit, karena kan nanti hasil dari imunisasi ini akan membentuk suatu antibody kayak gitu. Nah, efek sampingnya kalau kemarin ada efek sampingnya tidak? Sama aja sih kayak imunisasi yang lain. Oh, gitu. tidak. Bengkak aja cuma darah mas. Oke. Nah, mungkin nanti kalau misalkan terjadi pembengkakan bisa dikompres aja sama air hangat ya Bu, gitu. Lalu ada penyakit yang perlu diwaspadai. Tadi kan ibu bilang sama bapak juga bilang katanya kan nggak punya riwayat penyakit tertentu kan. Nah, tapi harus ada penyakit yang diwaspadai nih. Yang paling basic tuh anemia. Kenapa saya bilang paling basic? Karena tuh rata-rata wanita di Indonesia tuh pasti kena anemia.
Nah, anemia itu disebabkan karena kekurangan darah. Nah, efek dari penyakit anemia tuh kayak mudah lelah, pusing, puyeng. Terus juga kadang kalau kita lagi kondisi tubuhnya kurang fit kan gampang masuk penyakit kan. Nah, makanya anemia ini ada basic awalnya, makanya ibu juga harus suka konsumsi yang mengandung zat besi kayak daging merah, atau misalkan sayur-sayuran mengandung zat besi kayak kangkung, terus brokoli, bayam kayak gitu. Terus juga harus yang kedua ada tentang HIV dan AIDS. Nah, HIV ini penyakit yang menular dari cairan tubuh. Jadi kalau misalkan bapak atau ibu punya HIV itu ada programnya sendiri untuk kehamilan karena HIV, karena HIV itu bisa menular ke janin melalui air susu ibu atau ASI. Lalu yang ketiga ada infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini akibatnya bahaya banget nih ke janin, karena bisa bayinya nanti pas lahir ada kecacatan, terus juga bahkan bisa keguguran juga kayak gitu. Terus juga ada hepatitis B dengan makanya kan banyak orang ada vaksin hepatitis B yang dimana ini tuh menyerang organ hati, sedangkan organ hati itu kan semua organ tuh penting di tubuh kita, tapi kan organ hati ini sangat penting juga ya. Nah, makanya kita perlu vaksin hepatitis B biar nggak terinfeksi dan janinnya pun juga. Terus ada diabetes mellitus, ada malaria. Malaria ini mirip kayak demam berdarah, makanya ibu mungkin dilihat nih dari lingkungan sekitarnya apakah ada bendungan atau tumpukan sampah, yang dimana kalau kayak gitu tuh bisa dibersihkan dari sekarang biar nanti tidak menjadi suatu tempat perkumpulan nyamuk atau rumah nyamuk kayak gitu. Lalu ada penyakit genetik seperti thalassemia, hemofilia, dan lain-lain. Kalau thalassemia itu kelainan darah, sedangkan kalau hemofilia itu darah sulit membeku, yang dimana jadi nanti kalau terjadi luka itu susah sembuh. Nah, apalagi nanti ibu pas lahiran yang ada nanti malah perdarahan karena kan susah sembuh gitu. Terus ada TORS. Nah, TORS ini tuh yang sangat sebenarnya semua penyakitnya itu sangat berbahaya, namun TORS ini kan gabungan dari beberapa penyakit ya, yaitu toxoplasma, infeksi rubella, cytomegalovirus. Nah, ini dia juga cara pencegahannya itu melalui vaksin juga ya, karena dia juga bisa bikin cacat juga pada janin. Terus juga pokoknya semua penyakit ini tuh bisa bikin bayi prematur, terus berat badan bayi lahir rendah, keguguran, bahkan bisa sampai kematian ataupun kecacatan janin. Nah, baik, dari penjelasan yang udah saya sampaikan, Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Dari selain itu ada nggak sih untuk vitamin atau semacam tablet itu untuk biar bayinya mungkin nanti untuk kedepannya bisa untuk tambahannya gitu? Oh baik, untuk vitaminnya ibu bisa mengonsumsi asam folat, nanti bisa jadi vitamin asam folat. Terus juga bisa mengonsumsi tablet FE sejak sekarang. Tablet FE banyak kok mereknya, semua sama aja gitu. Pokoknya untuk tablet FE dikonsumsi 1 kali seminggu, tapi kalau haid 1 kali sehari. Dan untuk asam folat juga dikonsumsi sehari sekali. Nah, untuk vitamin tambahan kayak vitamin B kompleks atau vitamin C itu menyesuaikan kondisi ibu aja, tapi saya lebih menyarankan utamanya tuh dari sayuran aja, nutrisi kayak gitu. Oke, baik. Dari bapaknya ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Ya, ada dari ibu? Cukup sih. Oh baik, sudah cukup ya. Semoga nanti datang kembali dengan kondisi sudah hamil ya. Semoga sehat-sehat terus. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Bidan.